Indonesia, negeri yang sangat kaya akan segalanya. Beribu pulau dan lautan luas di dalamnya. Beragam suku, agama, dan ras dimilikinya. Inilah Indonesia. Indonesiaku, buat apa terus bergaduh? Hanya karena perbedaan agama, ras, dan juga suku. Kita itu Indonesia yang satu. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita akan tetap bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat GDL. Selamat datang di podcast kita berdua bersama GDL, Rita dan Lia. Ada peribahasa nih yang sering banget kita dengar ya kan, tak kenal maka tak sayang. So kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rita Ngreni dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD, tepatnya di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. By the way, saya di sini nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh teman saya, yaitu... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Alifah Melati dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD yang berada di Universitas Kanjuruhan Malang, Kota Malang. Selain podcast dan sharing-sharing seputar toleransi, di sini kita berdua juga akan menjawab pertanyaan seputar toleransi dari Sobat DDL yang telah kita buat dalam Instastory Q&A. Question and answer. Oke. So, bicara seputar toleransi yang kerap banget kita temui di masyarakat ya kan, apalagi kita sebagai bangsa negara Indonesia yang beragam akan budaya, ras, suku, bahasa, dan masih banyak lagi ya kan. Saya di sini jadi teringat ya kan, pada kasus terorisme di Indonesia terjadi karena pemahaman dan penafsiran tentang berbusana dan berbudaya, di mana kasus terorisme yang terjadi di Indonesia selalu ditemukan dengan orang yang memakai busana atau kita sebut saja dengan bergamis panjang lah ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan identitas lainnya itu yang mirip kayak perpakaian bahasa orang Arab lah ya. Nah, pada orang yang memakai busana seperti itu tuh belum tentu muslim, bahkan bisa jadi mereka itu tidak beragama, padahal agama itu termasuk toleransi, di mana umat yang beragama itu belum tentu beragama gitu. Terus runtutnya kasus terorisme yang tengah terjadi sepanjang masa, baik di dunia atau secara khusus di Indonesia, selalu membawa kesan dan stigma yang sangat merugikan Islam. Pada akhirnya selalu dikambing hitamkan hingga menimbulkan istilah Islamophobia. Islam merupakan agama yang mengajarkan hidup toleransi terhadap semua agama. Selain itu juga memelihara sikap persatuan serta kerukunan, baik internal maupun eksternal umat beragama. Padahal dalam agama Islam sendiri itu telah diterapkan berbagai sikap toleransi yang baik dan bijak, seperti halnya menghargai sesama umat seagama dan antar umat beragama, serta saling mencintai dan menyayangi antar sesama pemeluk agama, menanamkan nilai-nilai kesabaran dan kebebasan berpendapat ya. Islam sendiri itu pada hakikatnya tidak membeda-bedakan penghormatan terhadap setiap orang dari segi kemanusiaan. Gitu. Kan tetapi ada juga nih yang berpendapat bahwasanya toleransi selalu dipahami dengan beberapa narasi perbedaan-perbedaan primordial seperti suku, ras, agama, dan budaya atau lain sebagainya ya kan. Padahal ketika diteliti lagi lebih dalam, pemahaman toleransi ini rentan dimanipulasi. Jadi dengan aspek perbedaan-perbedaan yang menyebabkan secara tidak langsung memisahkan antara satu dengan lainnya.
gitu. Atau kita sebut saja toleransi yang dikategorikan sebagai toleransi kaum pemula lah ya. Kemarin saya sempat nih baca-baca sedikit tentang toleransi yang dimana selalu ada pengakuan dari Esposito sungguh mengejutkan nih mengenai dimensi Islam yang tergandung dalam Al-Quran. Nah, John Lewis Esposito menilai bahwa semangat Al-Quran itu menghadirkan spirit perdamaian yang cukup tinggi dan tidak jarang ada yang menafsirkan di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ucap Esposito tersebut yang kemarin saya baca sih di jurnal-jurnal toleransi itu. Nah, sudah jelas kan bahwa Al-Quran itu menjelaskan bagaimana keadaannya kita tidak boleh meninggalkan toleransi. Terlepas dari kekejaman yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Kita jangan bertindak selain dengan keadilan dan tidak membalas dendam dengan cara yang sama kejamnya. Jika kalian melakukannya, maka kalian adalah sesat. Kata lain untuk sebutan keislaman, kalian menjadi tidak berarti. Al-Quran menyatakan yang maknanya jagalah kebencian suatu kaum mendorong kamu bertindak tidak adil. Berlakulah adil itu lebih dekat kepada takwa. Indonesia itu merupakan tingkat pluralitas yang cukup mapan, ya kan? Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek fundamental, primordial, bisa hidup serta eksis bersamaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, toleransi sendiri merupakan sikap atau perilaku seseorang yang telah mengikuti adanya aturan menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Nah, penerapan isu toleransi itu atau paling luas tentang pluralisme di Indonesia masih belum dipahami secara gentle di antara masyarakat. Ada yang masih menganggap isu tersebut masih aneh, ya kan? Jadi kayak faktor yang menyebabkan toleransi itu sendiri adalah pengetahuan atau knowledge yang belum termanifestasikan merata kepada masyarakat luas. Nah, oke, itu tadi kita sharing-sharing sedikit mengenai toleransi ya kan, dan permasalahan yang kerap banget kita temuin. Nah, di sini kita juga tadi udah ada sesi tanya jawab Q&A, question and answer. Oke, itu tadi ya kan. Jadi ada Mbak Meta ya yang tanya seperti iya, kita kan udah buka ya kan sesi question and answer di Instagram kita. Ada Mbak Meta yang menanya dan teman-teman lainnya yang akan kita sebutkan setelah Mbak Meta. Oke, Mbak Meta tuh tanya apa coba? Mbak Meta itu bertanya mengapa toleransi antar sesama adalah salah satu alat pemersatuan bangsa. Nah, jawabannya adalah Islam secara harfiah berarti ketundukan, ketaatan, dan penyerahan diri, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Maka berdasarkan pengertian di atas, maka sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan bangsa dan negara itu harus dapat memberikan keselamatan, selalu menciptakan kerukunan dan memberikan rasa aman kepada sesama atau yang disebut dengan toleransi. Toleransi sangat penting sebagai alat pemersatuan bangsa. Tanpa toleransi, kehidupan yang penuh pluralisme dan perbedaan ini tidak akan bisa bersatu. Indonesia merupakan negara yang tingkat pluralisme yang cukup tinggi. Secara etnik, budaya yang cukup dan cukup beragama, dan bahasa daerah yang cukup banyak. Toleransi itu juga sangat dibutuhkan yang tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya.
Itu pertanyaan Dari dari Mbak Mbak Meta ya kan, dan udah telah jawab oleh Kak Aulia. Oke, yang pertanyaan kedua ditanyakan oleh Kak Yeni Nur yang akan kita jawab di sini nih. Apa sih soalnya? Dia bertanya tuh bagaimana cara mengukur tingkat toleransi dalam masyarakat. Ada sih berbagai cara untuk mengukur toleransi dalam masyarakat, ya kan? Seperti yang pertama, survei opini. Bisa dilakukan agar menentukan sikap orang terhadap berbagai kelompok orang. Misalnya, dapat bertanya kepada apakah mereka bersedia menerima anggota kelompok yang baru atau anggota kelompok terpinggirkan tentunya ke dalam komunitas mereka, atau apakah mereka bisa percaya bahwa orang dari budaya yang berbeda harus memiliki hak yang sama dengan mereka, ya kan? Yang kedua bisa eksperimen sosial. Jadi kayak misalkan Mbak Aulia nih ya kan bisa melakukan eksperimen untuk melihat bagaimana reaksi orang dalam situasi tertentu. Seperti Mbak Aulia menciptakan situasi yang dimana seseorang dalam anggota kelompok yang terpinggirkan tersebut itu bisa mengalami diskriminasi dan mengamati bagaimana reaksi para pengamat tersebut. Nah, yang ketiga itu analisis kebijakan. Oke. Biasanya misalkan ya kan Mbak Yeni bisa menganalisis kebijakan dan undang-undang yang mempengaruhi kelompok terpinggirkan tersebut, atau bisa melihat bagaimana mereka berkontribusi. Dan yang terakhir ada analisis kebijakan, ya kan? Nah, misalnya Mbak Yeni itu dapat menganalisis kebijakan dan undang-undang yang memengaruhi kelompok terpinggirkan dan melihat bagaimana mereka berkontribusi atau memerangi toleransi. Nah, secara keseluruhan dengan cara mengukur toleransi ialah proses kompleks yang memerlukan kombinasi berbagai metode dan pendekatan bergantungan pada konteks spesifik dan pertanyaan penelitian. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Ata ya kemarin ya. Soalnya kira-kira apa saja batasan dari toleransi yang tidak boleh dilakukan dan apa saja alasannya? Oke, saya akan menjawab. Menurut saya, Islam membagi toleransi dalam dua batasan. Yang pertama adalah batasan toleransi secara sosiologis, yakni menghormati orang lain secara individu. Lalu yang kedua adalah batasan toleransi secara teologis yang berkaitan dengan agama. Batasan tersebut tercantum dalam ayat Al-Quran, Surat Al-Quran, Al-Kafirun, ayat ke-6 yang berbunyi untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Batasan toleransi yang tidak boleh kita lakukan yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap atau tindakan yang membedakan antar kelompok atau individu yang menyebabkan perbedaan dalam perlakuan tanpa dasar yang sah. Yang kedua yaitu bullying atau perundungan adalah tindakan yang membekali atau memojokkan seseorang yang berkaitan pada rasa tidak nyaman atau ketakutan. Yang ketiga, kekerasan. Kekerasan itu tindakan yang mengakibatkan luka fisik atau psikologis pada seseorang. Kekerasan tidak boleh terjadi karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain. Dan yang keempat, penistaan. Penistaan adalah tindakan yang melukai perasaan dan pembangkitan emosi dari seseorang melalui penghinaan, penghujatan, dan ancaman. Yang terakhir, sumbangsi atau fitnah. Sumbangsi adalah tindakan yang merusak nama baik seseorang melalui pengungkapan rahasia atau pengkhianatan. Sementara itu, fitnah adalah tindakan yang membicarakan atau menundang seseorang tanpa dasar atau bukti yang cukup. Alasannya, dari batasan toleransi tersebut adalah demi menjaga keharmonisan, keberlibatan,
kebelimpah dan kesetaraan masyarakat. Nah, itu tadi 3 pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman kita ya kan, Sobat GTL di Question and Answer. Dan udah telah kita jawab juga ya kan? Ya. Oke, demikian podcast seputar toleransi beragama dalam masyarakat. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita. Oke, demikian podcast seputar toleransi beragama dalam masyarakat. Terima kasih telah mendengar podcast kami. Saya Aulia Alif Rahmawati dan rekan saya Dita Nuraini mengucapkan terima kasih telah menonton podcast kita berdua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.